very much. Yeah. I try num bancok. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.14 ya. Ini posisi kita masih di kota Phnom Penh, Kamboja, dan saya barusan check out teman-teman dari penginapan kita One Beers. Ini gedung yang saya nginep, dan sebelah sini yang gedung utamanya. Kita udah check out, udah ambil deposit ya. Jadi kita nginep di situ, deposit untuk kunci kartunya itu $5 ya. Terus kemudian untuk towelnya juga $5. Jadi deposit saya $10 di penginapan itu. Oke, untuk hari ini kita mau lanjut jalan lagi teman-teman, tapi sebelum itu saya mau belanja dulu untuk sarapan di minimarket ini. Masuk. Iya. Nah, ini teman-teman saya mau sarapan ini nih. Jadi di sini di minimarket itu ada jual ini ya, telur rebus nih. Sama dia punya kayak lada sama garam ya. Jadi komplit kita sarapan pagi telur aja. Let's go. Ini susu yang kecil kayaknya nggak ada dah. Adanya soy. Pengennya susu nih bro. Oh ini masih ada lagi nih. Wah ini bir tapi. Nah, di sini juga ada Indomilk teman-teman ya. Nih Indomilk. Dan Indomilk ini nih produk Indonesia punya nih teman-teman, bukan khusus impor ya. Jadi bukan apa? Biasanya kalau untuk impor tuh kan ada tulis tuh buat ekspor ya, ekspor. Ini bukan produk Indonesia punya. Masih ada tulisan-tulisan Indonesia nih. Pertama di Indonesia. Sayangnya yang kecil nggak ada. Harganya di sini 8.200 berarti $2. Berapa tuh teman-teman? Sekitar 30 ribuan ya. Karena tidak ada susu nggak apa-apa lah. Ya. 2,500. Ya, thank you. Oke, so kita punya baliknya. Kita bayar $1 teman-teman. Jadi $1 itu di sini tuh in real itu 4.100 ya. Jadi tadi saya bayar 2.500 kurang lebih. Ini kembalinya 1.600. Oke. Kita jalan teman-teman. Sarapan telur rebus. Jadi di sini orang Kamboja senang jajan tuh, jajan telur rebus teman-teman. Sehat ya, enak. Sambil jajan tapi juga protein masuk gitu. Oke. Kita jalan menuju ke shuttle bisnya teman-teman, dekat sini aja. Kurang lebih jaraknya sekitar berapa? Less than 5 minutes loh ya. Mungkin 400 meter. Oke, jalan. Simpan telur dulu ntar pecah lagi. Seperti ini teman-teman suasana pagi hari di Phnom Penh, Kamboja jam 7.21 ya. Ramai sekali hari Senin pagi ini ya, orang-orang pada berangkat kerja ya kan, pada nganter anak sekolah. Saya nggak tahu teman-teman kalau di sini sekolah jam berapa, tapi sepertinya jam masuk sekolahnya sama kayak di Jakarta ya. Soalnya di Kamboja ini jamnya sama ya. Kalau di Malaysia kemarin lebih cepat, kalau di sini sama teman-teman. Jadi mungkin setengah 7, jam 7 udah di sekolah ya. Kalau Malaysia tuh dia agak lebih telat, mungkin setengah 8 gitu, jam 8 baru masuk. Nah itu anak-anak banyak juga yang bonceng 2, bonceng 3 ya, untuk ngantar ke sekolah. Dan untuk hari ini teman-teman, kembali kita melanjutkan perjalanan kita setelah kita udah explore di Kamboja, di negara keempat kita di trip ASEAN ini. Saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju negara berikutnya, yaitu kita akan ke Vietnam, menuju kota Ho Chi Minh City. Wih, excited banget. Kali ini untuk pertama kali juga teman-teman saya ke Vietnam dan ke kota Ho Chi Minh ini. So buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah juga, sama-sama ya kita bareng-bareng first experience ke Ho Chi Minh City. Nah saya dari sini teman-teman, kita akan naik bis ya, jadi kurang lebih halo ada yang dada-dada. Jadi kurang lebih dari sini kita ke sana naik bis. Nama bisnya Giant E-Bis teman-teman. Saya udah beli tiket kemarin, dapat di harga sekitar 600.000 atau dalam dolar itu $35 ya. $35 dari sini ke
Ho Chi Minh City sekitar 7-8 jam perjalanan ya. Nanti akan kepotong imigrasi juga, jadi mungkin akan sedikit lebih lama. Kita nanti berangkat jam 8 teman-teman, sekarang jam 7.23, jadi masih ada setengah jam lagi untuk nunggu bis. Ini dia teman-teman, persis ya, jadi sambil ngobrol kita udah nyampe. Oke, mungkin lapor-lapor tiket dulu atau langsung ya, pokoknya kita ke sana dulu ya. Alright, nyebrang dulu. Oke, kita masuk lapor tiket dulu. Morning. Halo, my bus 8 Oh, wait the okay, thank you. Oke, kita nunggu di depan aja teman-teman. Yang penting udah lapor tiket biar mbaknya tahu ya kalau kita udah nyampe di sini. Ini bus-busnya teman-teman. Banyak juga yang ke Vietnam hari ini, ke Ho Chi Minh. Oke, kita nunggu ya. Sekarang jam 7.35 teman-teman. Ini untuk tiketnya, harganya juga ada di sini teman-teman. Jadi untuk receipt ya atau struk belanja, kalau di Kamboja ini selalu dia punya total itu dalam dua mata uang. Jadi ada riel sama USD. Nah, USD-nya 35 sama rielnya 140.000 ya, 140.000 riel. Phnom Penh tuh Ho Chi Minh City. Ini mereka tulis nama saya nih Haoli. Kenapa jadi Haoli ya? Kita berdiri dulu biar bersih. Masih nunggu, kayaknya bakal telat deh. Jam 7.43 bisnya aja belum ada nih. Mungkin telat-telat dikit kali ya, apa 15 menit apa setengah jam gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting aman di perjalanan ya. Sama untuk imigrasi saya belum tahu juga teman-teman, karena ini baru pertama kali ya, jadi nanti baru kita lihat lah di depan. Oke, ini dia teman-teman bis kita ke Ho Chi Minh. Langsung aja kita naik, let's go. Ya, seperti ini bisnya teman-teman, bisnya Hyundai ya. Oke, kita seat nomor 7. Mana 7? Nomornya di mana ya? Yoi. Kalau sepi kita maju duduk di depan lah. Oke teman-teman, kita udah di dalam bisnya ini ya. Sekarang ini jam 8.34. Jadi dari jadwal jam 8 kita setengah 8 baru naik, dan mungkin ya sekitar 10 menit atau 15 menit lagi baru jalan, jadi telat sekitar 45 menit. Dan seperti ini untuk di dalam bisnya teman-teman, bisnya gede ya, seatnya pun besar. Nah, kita coba a little tour ya dari kita punya seat yang akan membawa kita menuju ke Saigon atau Ho Chi Minh City, Vietnam ya. Jadi kursinya seperti ini teman-teman. Lumayan lebar juga, bukan lumayan lagi, ini lebar sekali teman-teman sama kursi pesawat. Kalau kursi pesawat kan kecil, ini jauh lebih besar ya. Terus kemudian bentar sini dulu ya, masih sepi nggak apa-apa. Untuk jarak dari kursi saya ke kursi depan jauh sekali teman-teman, plus ada footrest-nya juga, dan nggak cuma di sini teman-teman, ada juga di sini. Nah, jadi kita bisa benar-benar selonjoran ya. Kursi penumpang ke belakang supir itu kan ada kayak papan gitu ya. Nanti kita juga pindah ke depan deh biar lihat juga ada papan. Dia nggak ada footrest yang depan ini teman-teman, jadi kita nggak bisa selonjoran gini. Kalau mau agak lowong ya mesti ambil seat yang di belakang gitu ya. Jadi kalaupun kita naikin yang di bawah ini, kakinya mentok paling segini doang gitu. Oke, selanjutnya untuk kursinya ada fasilitas apa lagi? Oh, di sini ada cantelan. Ada cantelan teman-teman. Kemudian ini ada cup holder. Oke. Oh, nice. Ini ada casan, dan di sini teman-teman, di Kamboja ini dia punya colokan ini sama kayak di Indonesia ya.
Jadi kita bawa colokan Indonesia tuh kemana-mana bisa pakai kecuali di Singapura sama Malaysia. Nah, thank you. Kita dapat roti juga teman-teman ini. Kayak croissant gitu ya, sama dapat ini kayaknya tisu deh. Oke, simpan dulu. Kita taruh sini dulu. Oke, kita tur lagi lanjut. Tadi sampai mana obrolan kita? Untuk casan ya, jadi casan itu kita bisa bawa colokan Indonesia tuh aman dari thank you. Kalau gitu saya bawa aqua yang kecil aja ya, jadi nggak usah bawa banyak. Saya udah bawa nih aqua yang gede, kirain nggak dapat minum kan, ternyata dapat juga, plus dapat roti juga. Jadi mantap pelayanan Giant Ibis ya. Kalau ditambah berangkat tepat waktu lagi lebih mantap, tapi overall pelayanannya bagus. Oke, ada password juga, ada wifi juga, mantap. Kita bakal kurang lebih 1,5 jam dari sini. Kita akan berhenti teman-teman, terus habis itu bentar lagi bakal dikumpul paspornya, nanti bakal diurus juga sama bapaknya untuk perjalanan kita menuju ke Vietnam gitu ya. Saya nggak tahu apa nanti kita perlu untuk turun, dan itu nanti baru kita lihat di perjalanan ya. Kurang lebih satu bis ini isinya cuma 4 orang ya, jadi kita mau pindah-pindah seat bisa, kata bapaknya. Nanti kita pindah lah duduk depan. Masih ada informasi-informasi, masih ada ya yang nanya-nanya juga, jadi nanti selain baru kita maju ke Oke, paspor. Oke. Wait. Yes. Thank you. Oh, ini ada password wifi nih teman-teman. Jadi di atas ternyata ini nomornya. Nomornya mana bawah, pantesan kita pas jalan nggak kelihatan gitu. Oke, aman, paspor udah dikumpulin. Karena kita satu-satunya Indonesia yang di dalam bis ini, jadi nggak perlu tandain paspornya, udah pasti kalau Indonesia punya kita gitu. Karena kayaknya satunya lokal ya, Cambodian, terus kemudian Indonesia, terus 2 lagi bule ya. Oke, ini kita lewat di tempat yang kemarin kita explore teman-teman ya. Ini Royal Palace ya. Pagi ini Senin pagi ya, cukup ramai juga, padat. Ini untuk tuk-tuknya teman-teman di sini, atau bajai ya. Bajai itu ada 2 ya, bisa teman-teman pakai aplikasi Grab. Grab juga manggilnya tuk-tuk teman-teman, jadi bukan sepeda motor ya, tapi tuk-tuk itu sewa bisa untuk 2 atau 3 orang satu tuk-tuk, dan harganya juga masih terjangkau sekali teman-teman. Kurang lebih satu trip itu sekitar 5.000 atau 6.000 rial ya, yang jarak-jaraknya ke 3 kiloan, 4 kiloan segitu, 6 ribuan, atau ya paling sekitar sampai 10.000 gitu ya. Jadi sekitar berapa? 20 sampai 35, 40 ya segitulah ya kurang lebih untuk satu kali trip perjalanan pakai tuk-tuk Grab di Kambodia ini. Senin pagi cukup sibuk juga. Motor di sini juga sama kayak di Thailand teman-teman, dan sama kayak di Thailand, Malaysia, Singapura sama ya, semua tidak ada pakai plat depan. Kita di Indonesia masih pakai ya. Di negara-negara ini udah nggak pakai lagi. Saya nggak tahu nanti di Vietnam pakai apa nggak, nanti baru saya infoin. Terus pas kita udah nyampe sana langsung dari TKP ya, jadi kita langsung lihat, baru saya infoin ke teman-teman. Belum saya infoin karena belum lihat langsung. Ini dia teman-teman. Oh, ini ada lambang itu kan, timbangan, berarti ini adalah pengadilan tuh ya kan. Lambang timbangan bro. Di sini mobil-mobilnya gede-gede ya kan. Lexus bro. Oke. Mantap nih, daerah-daerah elite. University nih. Presiden. Pakai di sini university pakai seragamnya warna pink. Wow. Kalau kita di Indonesia yang pakai seragam tuh biasanya yang perhotelan tuh pakai ya kan. Tapi kebanyakan udah nggak pakai sih, paling ya baju rapi bebas pantas aja. Jadi kayak kadang ada beberapa ya, universitas juga yang masih harus pakai berkerah ya, berkerah. Tapi kalau di tempat dulu saya kuliah nggak pakai kerah nggak apa-apa, kaos oblong boleh, tapi yang penting pakai sepatu sama celana panjang. Jadi jangan celana pendek ya kan, jangan sandal begitu, harus pakai sepatu. Jadi ya bebas boleh, tapi ya bebas pantas lah gitu. Kemarin kita jalan explore sini ya,
depan sini kita menuju ke Nagaland di depan situ ya. Ini ada Hotel Royal Kamboja. Nanti kita juga akan coba ke depan juga ya. Nanti pas udah mulai keluar kota lah ya. Sekarang kan kita udah explore kota, terus dari bandara juga masuk kota udah lihat-lihat. Jadi nanti kalau udah mulai mengarah masuk ke Vietnam, kita pindah ke depan, lihat-lihat. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di perjalanan bisnya enak, nyaman ya, nggak apa, dia punya kabin juga nggak terlalu berisik ya. Nah, sepanjang perjalanan ini kayaknya bakal asik sih, AC-nya juga dingin. Kita bisa istirahat dengan enak lah sampai di Saigon atau Ho Chi Minh City, Vietnam. Wih, udah semangat banget nih. Ya. Nah, ini kemarin kita mampir di sini nih, ya. Kalau teman-teman lihat video kemarin, kita nyebrang dari sana lewat taman-taman ini, masuk di ini Naga World, ya. Namanya kasino, ini kan kasino ya. Dia buka 24 jam ya, jadi buka terus. Mau datang jam berapa aja, mesinnya nyala, bisa langsung main, dan yang main juga cukup banyak juga sih. Saya nggak tahu ada lokal apa enggak, tapi yang main mostly mayoritas itu yang saya kelihatan itu dari Cina, ya kan. Kemudian ada bule-bule juga, India, ya, Arab juga ada beberapa. Tapi saya nggak tahu negara Arab yang mana ya, karena negara Arab kan ada banyak, ya kan. Jadi seperti ini pembangunan di Phnom Penh, teman-teman bisa lihat ini masih pembangunan terus ya, gedung-gedung pencakar langit, apartemen tinggi-tinggi ini semua. Wah ini nih, ini kayaknya ya town hall atau apa, kantor wali kota. Wah. Ini ada teater teman-teman. Itu Cockpit Theater. Wow, gede banget nih. Ini apa istilahnya, teater, gedung pertunjukan ya. Nah, di sini nih. Oke, ini untuk kota Phnom Penh ya. Kita beberapa hari di sini, bersih sekali. Dia punya petugasnya apa, rapi, jalan-jalannya bagus ya kan. Terus tata kotanya juga bagus menurut saya teman-teman. Kita jalan juga nggak bingung karena benar-benar dia punya jalannya itu kotak-kotak gitu. Jadi kita cari jalan tuh kebayang gitu. Kalau kita belok sini nanti tinggal belok sana, ketemu lagi pasti. Oke, kita ambil rotinya teman-teman. Kita cobain ya, roti apa namanya, Kwasong. Roti KWASONG, Kwasong by 6 Factory. Ini mejanya juga goyang-goyang, bentar lipat dulu. Jadi ini kursinya juga ada meja kecilnya teman-teman ya, bisa dilipat seperti ini, dan ada cup holdernya juga. Nah, masuk ya, nice. Oke, kita cobain untuk rotinya. Mantap bro, ada kismisnya sama butternya di tengah. Kismisnya teman-teman. Ini kalau dipanasin di microwave sih enak sih. Ya, jadi ini kayak crisp gitu. Oke, ada kopi juga teman-teman. Nanti sama bapaknya dibuatin. Oke. Saya nggak tahu bayar apa enggak ya. Kalau bayar kita nggak apa-apa, bayar aja, cobain. Kopi Kamboja bro. Ini makan ini dulu. $0,8 berapa tuh teman-teman, 2 biji. Anggap setengah ya, berarti sekitar 8 ribuan dua. Beli di itu Indomaretnya. Jadi di sini Indomaret jual telur rebus bro. Dia kasih sama ada garam sama ladanya gitu, udah dicampur. Mantap loh. Kemarin saya juga sempat makan teman-teman, cuman pas lagi nggak nyalain kamera, jadi malam udah mau tidur, cari telur. Tidurnya lebih pules, makan protein bro ya kan. Kopasnya jadi susah nih, taruh di telur. Jadi biar apa, ada rasa-rasa gitu ya, asin-asin, biar ya lebih apa, nggak hambar-hambar banget gitu untuk rasa telurnya.
Dan saya perhatiin memang banyak orang di sini juga yang makannya jajan malamnya telur rebus, bagus ya. Kebiasaan yang bagus sih, harus kita biasain nih. Untuk jajan, daripada jajan yang lain-lain, gorengan. Yang gorengan enak sih sebenarnya, cuman yang lebih sehat kan ini. Jadi harus dibiasakan yang bagus. Apa kebiasaan bagus dari tempat lain yang kita lihat bagus, kita adaptasi teman-teman ya. Thank you very much. Ini ada 2 penumpang yang minum teman-teman, saya sama Bapak Bule di depan. Panas banget, wangi juga ya. Mirip kayak ya kopi-kopi ABC kapal api, bukan kapal api, ABC sih yang pakai susu ya, kopi ABC susu. Nah kayak rasanya mirip-mirip kayak gitu, coffee mix, nah kayak gitu. Kalau kapal api itu kan lebih ke kopi hitam biasanya ya. Kalau ini, tapi kalau kapal api yang pakai susu mirip kayak gini rasanya. Try Nong Bancok. Yeah. Nong Bancok. Nong Bancok? Cambodia. Yeah, Cambodian. Yeah. Chengai, yes, delicious. Chengai, yeah. And then I try Nom Krip. Nom Krip, yeah. Yeah, Nom Krip like crackers. Yeah. Sweet, very good. Yeah. Yes. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di tempat istirahat jam 10.21. Oh, restoran. Oke, thank you. Turun dulu teman-teman. Ntar sekalian buang sampah deh. Ya. Buang sampah dulu sekalian. Ya. Tidak mengotori di kantong ini. Let's go. Kita ke restroom dulu. Nggak tahu bayar apa enggak, tapi ada bawa dompet sih, aman. Wah, paspor di sini, aman lah ya. Ini dulu teman-teman, jadi ini kita punya bis, Giant Bis Transport Cambodia Vietnam. Let's go. Nice. Toilet right here? Toilet inside, oke. Oke, toilet di dalam teman-teman. Let's go. Ini kalau ada tempelan kulkas mau beli. Saya kemarin belum sempat beli tempelan kulkas lagi. Taruh toilet dulu ya. Habis itu baru lihat-lihat di sini, siapa tahu ada. Ini tas-tas juga ada nih. Halo. Udah ada sih? Ah iya. Oke, toiletnya kayak gini teman-teman. Wah, terbuka ya, mantap. Mau tukar dong juga bisa di sini teman-teman. Ya. Nanti aja deh, pas di sana aja baru kita tukar ya, di Vietnam aja. Oke, mau beli-beli minum juga ada di sini teman-teman. Ini yang kemarin saya lihat nih, kayak asinan ini, ini saya nggak tahu apa, harganya berapa? $2,5. Ini berapa tuh? 40 ribuan. Nah, sini ada bapau, ada kelapa juga. Tapi makanan saya banyak sih teman-teman, jadi aman kita di jalan ya. Ini ada chicken juga. Wih, banyak ya makanan ya. Di apa? Tempat makannya, rest areanya banyak makanan. Ada cafe juga di sana. Jadi mau makan berat, makan ringan, udah ada. Wih, ini udah ada banh mi, bro. Ada banh mi. Nantilah kita makan pas di Vietnamnya ya. Asik. Banh mi. Oke, kita tunggu dulu. Ntar lagi jalan.
Oke teman-teman, sambil menunggu jalan, ini bapak drivernya juga masih santai makan ya sambil ngobrol-ngobrol sama driver lain. Jadi untuk bis di Kambodia kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tipe-tipenya mirip-mirip, bis di sebelah yang baru datang juga mirip-mirip ya. Di sini pakainya Hyundai ya. Nih, tipe bisnya sama besar kah? Oh iya, sama persis teman-teman ya. Ini sepertinya Hyundai juga, tapi sedikit lebih besar. Ini perusahaan Vietnam punya teman-teman ya. Jadi yang tipe ini Vietnam punya. Kalau yang Giant Ibis ini Kambodian, tapi ownernya tuh orang Amerika teman-teman. Jadi ownernya Amerika, nikahnya sama Cambodian wife. Nah, ini juga Hyundai, sama ya. Hyundai, ini juga Hyundai. Cuman mungkin beda karoseri sepertinya. Ya, kalau ini karoseri apa nih, Universe, kalau ini karoserinya PowerTech. Jadi karoseri di Vietnam, kalau ini karoseri Kamboja punya sepertinya. Tapi dua-dua sama-sama bagus lah. Untuk bodinya sih kayaknya mantepenin Giant Ibis ini ya. Ini bisa teman-teman lihat, kacanya juga udah jamur-jamuran, karetnya juga udah pada kelompok. Kalau ini bagus banget, sangat rawat sekali ya. Seperti biasa karena ownernya Amerika, jadi standarnya pasti beda lah ya untuk kerapian dan kebersihannya, karena juga bawa tamu bule banyak, itu pasti sangat dijaga sekali gitu. Oke, kita nunggu bentar lagi kita naik. Oke, kita naik teman-teman. Iya, nyantai aja di depan deh. Nah, sini enak nih. Oke teman-teman, kita udah balik lagi ke kursi kita di belakang ya. Ini bisnya udah mau jalan dari rest area, dan tadi katanya info dari bapaknya nanti dalam 2 jam lagi kita merapat ke bordernya ya. Jadi ini istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi pas di depan ya. Untuk di bordernya, mengarah ke border ya teman-teman. Ini kita lewat di provinsi. Coba kita lihat dari Phnom Penh kita keluar. Ini sekarang posisi kita di sini teman-teman. Pas banget, saya nggak ada data tapi di bis ini ada wifi. Jadi bisa kita pakai. Ini kita masuk di provinsi apa nih? Pokoknya udah provinsi yang terakhir lah. Ini nama kotanya Neak Luang. Nah itulah ya, Neak Luang. Ini nanti lewat di Kampung Trabaik, Kraulku sama Svay Rieng. Terus nanti di sini dia punya kotanya Krong Buffet. Terus bordernya di sini. Nah, nanti pas di border kita cap paspor turun. Nanti di sisi Vietnam katanya nanti bapaknya yang handle paspor kita. Jadi setelah kita cap paspor, nanti paspornya kita kasih ke bapaknya dan bapaknya yang cap. Tadi kalau nggak salah saya dengar kayak gitu ya teman-teman, nggak tahu kalau nanti ada perubahan di pas sampai di border, nanti kita lihat ya. Kacang ini teman-teman, saya beli ini kemarin berapa ya? Kayaknya sih $2 ya. $2 nih, Tyson, kacang dari Singapura ini ya. Singaporean product. Ya, Tyson ini dibuatnya di Singapura. Oh, dibuatnya di Johor nih, sorry. Berarti Malaysian product nih. Johor, West Malaysia. Product of Malaysia, sorry. Bukan Singapura. Oh, tapi perusahaannya perusahaan Singapura, teman-teman ya. Dibuat untuk Tyson. Jadi perusahaannya Singapura, tapi manufacture di Johor. Ya. Jadi di Johor nih cukup banyak pabrik juga, teman-teman ya. Pabrik-pabrik dari Singapura own, bikin dia punya pabrik di Johor gitu, di Malaysia ataupun di Batam mungkin ya. Jadi banyak bahan baku, produksinya di sana, tapi kantornya, pusatnya apa semua di sini. Mantap, rasanya garlic ya. Garlic kayak kacang penyet gitu. Teman-teman, ternyata untuk posisi kita sekarang udah deket sekali sama bordernya ya. Cuman karena speednya nggak bisa cepat ya, jalanan rame dan nggak begitu lebar juga, makanya nggak bisa kenceng ya. Karena sebenarnya ini mungkin jaraknya, dengan jarak ini
mungkin sekitar 20 menit, 30 menit udah nyampe nih, teman-teman bisa lihat. Udah dekat sekali, kita ada di sini dan ini di garis ini langsung perbatasannya ya. Ini mendekati perbatasan, pabrik-pabrik makin banyak ya teman-teman. Jadi Kamboja menempatkan dia punya pabrik itu dekat sama border ke Vietnam. Kayaknya sih untuk proses trading biar lebih gampang gitu ya. Gampang, satu itu mungkin lahan-lahannya juga masih banyak di sini yang kosong. Jadi untuk pembangunan pabrik itu lebih leluasa gitu ya. Tanahnya, lahan masih besar. Juga untuk industri tidak mengganggu kan daerah-daerah pemukiman. Nah, jadi di sini mungkin bagus, plus poin plusnya dekat juga sama Vietnam, bisa trading lebih mudah gitu. Seperti ini untuk view-nya dari tadi ya masih sama ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau kita makin menjauh dari ibu kota ya dia punya bangunan-bangunan ya seperti ini. Wih, jual motor kayak gitu teman-teman, motorcycle shop ya. Jadi nggak ada lihat dealer dari tadi, itu Vespa ada, apa semua ada tuh, kayak Honda nggak ada lihat di sini. Saya nggak ada teman-teman lihat dealer Honda atau Yamaha ya, kayaknya semua mereka private dealer. Jadi satu dealer tuh bisa jual banyak merek gitu ya. Misalnya saya mau jual motor bisa juga, Honda, Vespa, Yamaha, Suzuki, masukin aja ya. Jadi banyak-banyak merek gitu ya, nggak yang satu dealer khusus Honda gitu, nggak teman-teman. Oke, ini banyak yang jual-jual emas seperti biasa kalau di daerah pasar ya. Mas-mas banyak juga tuh, emas, permata tuh, lambang-lambang perhiasan pokoknya ya. Mungkin di sini juga banyak yang menabung dengan membeli perhiasan gitu. Kamboja sendiri teman-teman, Kamboja ini kan jajahan Perancis ya. Jadi untuk bahasa-bahasanya itu ada bahasa Perancisnya mirip sama kayak Vietnam nanti ya, yang saya cari tahu riset seperti itu. Jadi Vietnam, Kamboja, Laos itu jajahan Prancis ya teman-teman, dari tahun 1800 sekian sampai terakhir tahun 50-an lah kurang lebih, tahun-tahun segitu. Terus Prancis langsung meninggalkan Kamboja ya. Dan setelah itulah mulai ada perang-perang gitu dengan Vietnam gitu ya, tahun-tahun itu tuh. Jadi kalau tahun 80-an perangnya itu 75 sampai ya 80-an perang itu ya kurang lebih berapa teman-teman? Sekitar 46 ya, 46 tahun yang lalu, hampir 50 tahun yang lalu. Seperti ini teman-teman, kehidupan ya jauh dari ibu kota, jauh dari Phnom Penh. Ya, kehidupannya sederhana saja, tidak banyak fasilitas di sini. Jadi kalau pengen apa-apa memang agak, sepertinya kalau saya membayangkan ya teman-teman, kalau tinggal di sini tuh kita mau agak, misalnya ke Phnom Penh tuh agak jauh, terus bis juga saya nggak tahu terminalnya. Mungkin ada ya teman-teman, cuma sejauh ini bis-bis lokal di Kamboja saya nggak ada lihat sih teman-teman. Jadi cuma bis-bis yang langsung antar negara. Jadi misalnya Phnom Penh Vietnam, Ho Chi Minh, atau Ho Chi Minh saya sebaliknya Ho Chi Minh Phnom Penh gitu. Jadi bis-bis itu sih yang kebanyakan ada. Untuk populasi negara Kamboja sendiri teman-teman itu totalnya ya, jadi keseluruhan negara itu termasuk Phnom Penh dan seluruh provinsi itu kurang lebih sekitar 17 juta sampai 18 juta orang ya. Sebagai perbandingan teman-teman, Jakarta aja ya, jadi orang yang domisili atau KTP Jakarta hanya di daerah DKI Jakarta itu kurang lebih sekitar 10 juta ya, dengan total kalau Jakarta Metropolitan Area, jadi gabungan semuanya antara Jakarta, Jabodetabek ya. Jabodetabek itu kurang lebih sekitar 42 juta orang ya. Jadi di Jabodetabek aja populasinya itu sudah mengalahkan seluruh negara Kamboja ini ya. Makanya untuk di Kamboja ini kalau kita rame di Phnom Penh aja, mungkin kota lain yang rame Siem Reap kali ya. Jadi kota kedua yang paling banyak dikunjungi itu Siem Reap, tapi mostly di daerah-daerah lain mungkin kita nggak akan ketemu serame di Phnom Penh ini. Karena dalam 2 menit lagi kita udah merapat ke bordernya nih teman-teman. Bentar lagi di depannya seperti ini, mendekat ke bordernya. Jadi udah mulai banyak
itu kasino kan, ini depan kasino. Ini mulai banyak kasino, sauna club, karaoke. Nih, Las Vegas, KTV. Sebelah-sebelahan banyak kasino di sini. Ini juga sama Las Vegas Sun Hotel and Casino. Berjejer bro. Oke, tuh, masih banyak lagi. Alright. We have to get up together and Okay. pass your passport by yourself on Cambodia side. But Cambodia. Vietnam side we do the step for everyone. Okay, so we gather the passport. Cambodian side you have to hold Okay. it by yourself. Vietnam But for side? I do it for you. Okay, thank you. But for Cambodian side, no need to take everything out. You know, I mean the stuff. No need to take your stuff out. Okay, so Yeah. stuff? No. Just leave it here. Oh, for leave it here. Cambodian side. But Okay. for Vietnam side, you have to bring all Okay. the stuff to scan inside. the Scan plane. inside. Yeah. Okay, sure. Here we get it. Oke. Bordernya teman-teman. Trời. Alright. Kita udah masuk. Nah, di sini teman-teman, kita masing-masing penumpang harus turun dan scan di dalam. Ya. Nanti habis itu di Vietnam nanti kita akan kumpul paspornya, nanti akan dicap sama bapaknya. Ya. Oke. Yang terakhir nanti kita lanjut lagi ya. 7 minutes. Oke teman-teman, kita udah selesai cap keluar dari imigrasi Kamboja di belakang kita ini dan kita bersiap untuk masuk ke Vietnam di depan kita ini. Untuk bordernya udah kelihatan di sana teman-teman. Ya. Langsung kita gas ke sana, ini masih nunggu penumpang yang lain untuk cap paspor dulu. Mungkin ada 2 atau 3 lagi di belakang kita. Setelah semua selesai langsung kita jalan. Tadi pas di imigrasi teman-teman ada kejadian menarik, nanti saya ceritain pas udah jalan aja ya masuk Vietnam. Naik bus teman-teman, panas juga di luar ya. Sama sekali nggak ada awan hari ini, pol-polan bro. Oke, kita turun. Back also? No? Just leave it on the bus? Back? On the bus? Oke, di bus oke. Ternyata tinggalin aja di bus, aman. Kita lihat dulu deh. Jadi ini kita masuk di restoran teman-teman. Sambil bapaknya cap paspor. Alright. Oh ini masuk di belanja duty free. Ini udah mau rapi nih, jadi sekalian paspornya diurus, sekalian kita belanja ya kan. Oh itu tuh. Oke teman-teman, udah selesai dari toilet. Di dalam masih ada pekerjaan juga, dan di sebelah kanan kita ini ada restoran juga ya. Jadi untuk penumpang Giant Ibis Transport ini sambil menunggu paspor diurus ya, kita berhenti di sini dan ke restorannya. Oke teman-teman, tadi kejadian menariknya adalah pas di Kamboja mau keluar, jadi kita masing-masing penumpang itu harus pegang paspor kita masing-masing untuk keluar dari imigrasi ya kan. Nah pas kita ke imigrasi udah ketemu sama officernya, pas dia udah lihat paspor dan scan sidik jari biasa teman-teman, terus kemudian dia bilang minta $5 untuk cap paspor keluar. Saya juga bingung kan, dan untuk keluar ya tentu saja nggak ada bayar apa-apa lagi. Kemudian ya saya bilang, untuk apa pak bayar $5 ya, pokoknya dia bilang untuk stamp keluar gitu. Terus saya bilang kurang lebih ya kita nggak perlu bayar untuk cap paspor keluar gitu teman-teman ya. Dan nggak berapa lama ya, mungkin agak berdiri sebentar, mungkin bapaknya cek apa gitu, dia tanya saya datang dari mana, gini, terus kemudian akhirnya dicap dan langsung jalan, nggak perlu bayar teman-teman. Jadi
sebenarnya untuk kita masuk keluar negara di ASEAN ini, seluruh ASEAN teman-teman ya, termasuk Timor Leste sekarang sudah menjadi anggota negara ASEAN. Jadi total ada 11 ya, 11 negara ASEAN termasuk Indonesia, itu kita nggak perlu bayar visa ataupun ya pokoknya visa free lah ya. Kita bisa masuk keluar selama periode hari yang sudah ditentukan oleh negara tersebut. Misalnya 30 hari, ada yang kalau nggak salah Brunei Darussalam itu sekitar 14 hari. Jadi beda negara ada beda period stay-nya ya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi kita nggak perlu bayar untuk keluar dari imigrasi negara tersebut, termasuk juga di Kamboja, jadi aman ya. Kita diminta tapi nggak perlu bayar sih teman-teman ya. Untuk pelayanan Giant Ibis Transport ini luar biasa sih teman-teman, dia punya krunya ramah sekali ya, cekatan, inisiatif untuk misalnya kasih informasi bisnya terlambat ataupun ada kebutuhan apa-apa tinggal kita tanyakan saja. Nah setiap kali turun juga teman-teman ini ada plastik sampah, nah dikeluarin biar setiap penumpang yang turun mungkin mau buang sampah, nyari kan kita biasa kalau keluar itu kan nyari-nyari tong sampah ya. Nah udah ada di depan selalu untuk kita buang sampah. Jadi rapi sekali untuk Giant Ibis bintang 5 ya, pelayanannya luar biasa, recommended buat teman-teman yang dari Kamboja ke Vietnam ataupun sebaliknya ya. Untuk harga saya nggak tahu teman-teman, pastinya dalam mata uangnya beda kan, kalau dari Vietnam bayarnya dong ya kan, kalau dari Vietnam dari Kamboja bayarnya kan riel atau dolar, jadi mungkin ada sedikit perbedaan di kurs, tapi ya kurang lebih mirip-mirip gitu. Oke, sebentar lagi mungkin kita akan jalan teman-teman. Ya, ini sekarang udah jam 1 waktu Kamboja, mungkin ya 10 menitan lagi atau 15 menit kita jalan. Alright teman-teman, kita udah keluar dari imigrasi cepat sekali ya. Kita punya paspor semua udah diurus sama Giant Ibis ini, jadi sangat recommended buat teman-teman yang mau dari Kamboja ke Vietnam atau sebaliknya ya, pakai Giant Ibis ini nanti paspor bakal diurus semuanya. Alright. Sini aja deh. Untuk jam-jam pertama kita baru tiba di Vietnam ini teman-teman, yang saya rasain aspalnya beda banget ya sama di Kamboja. Kalau di Kamboja tuh aspalnya lebih ya banyak nggak ratanya lah, ada bolong-bolong. Tapi kalau di Vietnam nih cukup mulus ya, lebih mulus dibandingkan di Kamboja. Nah seperti ini untuk toko-tokonya teman-teman. Untuk tulisan-tulisannya pun udah beda semua ya. Jadi di Vietnam ini dia punya tulisan itu tuh abjad ya, bukan aksara sendiri lagi. Kalau di Kamboja kan mereka punya aksara sendiri ya, sama seperti Thailand atau mungkin Laos juga ya. Tapi kalau di sini nih kita bisa baca itu. Kita udah mulai masuk keramaian terus teman-teman. Jadi di Vietnam ini memang lebih ramai, ditandai dengan banyaknya intersection atau lampu merah ya. Jadi banyak perempatan, banyak lampu merah, jadi banyak gang-gang gitu kan. Kalau tadi dari Phnom Penh, keluar Phnom Penh dikit langsung udah nggak ada lampu merah sama sekali sampai kita di perbatasan bro. Jadi bablas terus. Nah ini lampu merah mungkin udah yang kedua atau yang ketiga, jadi udah cukup banyak juga nih. Tadi udah mulai rame, toko-toko pun banyak ya. Cuman di sini nggak ada kelihatan kasino teman-teman. Dari perbatasan sampai sini juga nggak ada. Yang banyak malah di Kamboja sana, itu ada berjejer udah 2 atau 3 bahkan mungkin 5 kali ya. Cukup banyak juga di perbatasan Kamboja. Sepertinya ini tiang-tiang listrik tegangan tinggi teman-teman, persiapan untuk mau dipasang, lagi masih pengerjaan gitu ya. Ini iklan apa nih? Baja ringan kali ya. Nah untuk jalur motor jalan sendiri di sana, mobil sendiri, mantap sekali ya, rapi di sini. Oh iya, dan di sini juga untuk motor ada VinFast juga teman-teman. Jadi motornya ada, mobilnya juga ada, tapi mungkin motornya tuh listrik juga sepertinya ya. Jadi mobilnya listrik ya, motornya juga sama karena teknologinya kan lebih ke elektrik gitu. Jadi langsung dikerjain semuanya, ada mobil, ada motor. Ini di atas kita ada jalan tol lagi dibangun nih teman-teman. Apa jalan tol apa flyover aja ya, tapi bagus banget. Sana juga itu dia, masih pembangunan, sama sepanjang jalan ini
view kita sawah semua teman-teman, jadi berasa kayak lintas di Jawa ya. Nih hijau-hijau, mostly ini semua sih rice field semua di sini. Mau di Kamboja, mau di sini, tapi di sini lebih banyak sih teman-teman. Di Kamboja lebih kering ya. Kalau di sini lebih bagus nih, ya kan? Hijau-hijau semua. Kamboja tadi lebih gersang. Oke teman-teman, ini kita udah mendekat ke city centernya. Bisa dilihat untuk jalan-jalan udah mulai underpass, ya kan? Ada flyover. Beda banget sama di Phnom Penh ya. Jadi di Vietnam ini jauh lebih ramai dan lebih padat, kendaraan pun juga lebih banyak itu. Sekarang ini jam 3.17. Oh ya, sama nih apa di atas sana. Jam pulang kerja ini pasti bakalan rame banget lah. Alkur, let's go. Alright, kita udah nyampe teman-teman. Ini Giant Ibis, dia punya kantor ya. Kita langsung jalan aja. Ini kantornya yang di Ho Chi Minh. Let's go. Nah, thank you. Jalan teman-teman, cari makan dulu. So, demikian untuk perjalanan kita dari Kamboja Phnom Penh, dan kita udah boleh nyampe di Ho Chi Minh City, Vietnam. Welcome teman-teman semua. Ini saya mau cari makan sama cari hotel dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wih, ini udah ada makan depan kita, Bro. Ban Mai.